Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Kitty Nenggolan. Di sini saya akan menampilkan video praktek saya yang berjudul konsep manajemen sumber daya manusia. Nah, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses strategis organisasi untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Nah, manfaat dalam perencanaan yang pertama itu meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang sudah ada, yang kedua pemenuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang, yang ketiga dasar bagi penyusun program kerja yang mengenai sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yang pertama itu menyediakan dasar yang lebih baik bagi pengembangan perencanaan tenaga kerja sehingga dapat digunakan secara optimal. Yang kedua itu memperbaiki proses perencanaan usaha secara keseluruhan. Yang ketiga itu menyediakan alat untuk mengevaluasi efek dari tindakan dan kebijakan alternatif sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan adalah proses strategi organisasi untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang kedua, pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengkoordinir seluruh sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga itu pengarahan adalah proses memadu dan mengarahkan karyawan atau tim untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat itu adalah pengendalian, adalah suatu proses memantau, mengukur, dan mengoreksi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Nah, ada pun cara untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial. Yang pertama itu pembagian kerja, yang kedua itu penentuan hubungan antar bagian dalam organisasi, yang ketiga pengelompokan pekerjaan, dan keempat koordinasi. Kebutuhan kerja, analisis beban kerja, dan produktivitas kerja. Keberhasilan pelayanan kesehatan melalui dinas kesehatan beserta perangkatnya atau puskesmas memberikan kontribusi cukup besar di dalam mewujudkan Indonesia sehat. Beban kerja adalah prosedur atau aktivitas yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja sesegera mungkin dalam jangka waktu tertentu. Dan produktivitas kerja adalah suatu perbandingan antara output dengan input, di mana outputnya harus mempunyai nilai tambahan dan teknik pengerjaan yang lebih baik. Penggadaan sumber daya manusia. Penggadaan adalah fungsi operasional pertama manajemen sumber daya manusia. Penggadaan karyawan merupakan salah satu masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menetapkan mesin. Kasus yang pertama, seorang dokter dan seorang perawat di rumah sakit Sentosa memiliki perbedaan pendapat tentang cara penanganan pasien. Konflik ini mungkin mempengaruhi kinerja tim medis. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajemen rumah sakit? Yang benar jawabannya ialah C. Mengadakan pertemuan dengan tim medis untuk membahas masalah tersebut dan mencari solusi bersama. Pembahasannya, mengadakan pertemuan dengan tim medis untuk membahas masalah tersebut dan mencari solusi bersama adalah cara yang memungkinkan manajemen rumah sakit untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang efektif dan adil. Yang kedua, rumah sakit kasih ibu ingin meningkatkan keterampilan dan mengetahui karyawannya dalam bidang keperawatan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh rumah sakit untuk mengembangkan pengetahuan karyawan? Jawabannya adalah D. Mengadakan evaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk menentukan kebutuhan pengembang. Pembahasannya, mengadakan evaluasi kinerja karyawan ini secara berkala untuk menentukan kebutuhan pengembangannya. Mungkin rumah sakit untuk mengetahui kebutuhan pengembangan karyawan dan menyusun pengembangan yang lebih efektif. Baik Ibu, sekian video yang bisa saya berikan.
Saya ucapkan terima kasih.